Da. Ya jadi, malam ini kita akan bicara soal cinta ya, yaitu Cinta Janda Cantik Penggoda, itu judul yang saya pasang ya buat malam ini. Ini lagi saya screen share. Oh, mudah-mudahan jalan ya. Agak lemot juga ini komputer saya. Minta baru. Iya. Sebentar. Beneran lemot nih, bentar ya. Nah, saya screen share lagi ya. Nah, jadi judulnya Cinta Janda Cantik Penggoda ya. Saya rasa cocok ya dengan bagian yang kita akan pikirkan malam ini ya. Nah, ini lukisan dari Hendrik Goltzius ya, tahun 1577. Ini ada di The British Museum. Ini seperti mungkin puncak kisahnya kitab Ruth itu ya. Waktu malam-malam Ruth itu datang ke lumbungnya Boas begitu ya, dan ini digambarkan Boas kelihatannya sih di lukisan ini wajahnya udah agak berumur ya. Eh, Ruth-nya masih cukup muda ya. Ini kebetulan lukisannya hitam putih, jadi nggak terlalu kelihatan mungkin gambaran kecantikannya Ruth. Terus di sini posenya lagi pengen menutup kakinya Boas dengan selimut begitu ya. Tapi kita lihat ya, ini settingan yang sangat menggoda ya. Karena malam-malam di lumbung tempat sepi sendirian ya. Laki-laki sama perempuan ya. Dan laki-laki yang agak berumur Boas dengan perempuan muda ya. Memang Boas terkenal sebagai laki-laki yang baik begitu ya. Laki-laki Yahudi yang bertanggung jawab. Terus tapi ini perempuan mudanya ini orang asing nih, nggak terlalu jelas ya, terus janda pula ya reputasinya ya, dan malam-malam datang ya, seolah-olah memang pengen menggoda Boas begitu ya, yang akhirnya mereka tidur bersama. Jadi jalan ceritanya tuh kayak gitu ya. Coba aja kita bayangin kalau hari modern gini ya, terus ada mahasiswa minta izin ya, saya nginep ya di kos ini, temen cowok saya gitu misalnya ya. Wah itu kan langsung konotasinya jadi ini ya, jadi sangat ini ya, bisa punya gambarannya negatif ya. Dan adegan ini juga sebenarnya nuansanya bisa begitu ya, yang tertulis di kitab Ruth ini ya. Nah tapi kita mulai ceritanya pelan-pelan. Ruth 1 mulai kasih settingannya cerita ya. Ruth 1 ayat 1 bunyinya, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi settingannya ini zaman hakim-hakim, lalu ada kelaparan, terus ini satu keluarga pergi ya ke daerah Moab ya. Nah, sehingga kitab ini ya, ini ada beberapa perbedaan ya. Kalau di kanon Yahudi ya, di kitab Masoretik, kitab Ibrani, itu ditempatkannya kitab Rut itu setelah Amsal. Ya mungkin pikirannya adalah Amsal terakhir itu, Amsal 31 itu kan cerita tentang istri yang baik ya. Lalu mungkin ini kisah tentang Rut ini adalah model dari perempuan istri yang baik itu gitu ya. Logikanya orang Yahudi yang berbahasa Ibrani di menempatkan kanon PL-nya mungkin begitu ya. Tetapi di Alkitab Kristen, kitab ini posisinya adalah setelah hakim-hakim sebelum 1 Samuel. Ya jadi karena settingannya zaman para hakim gitu. Ya sehingga dianggapnya mungkin lebih sesuai kronologi cerita ya, jadi ditempatinya di situ ya. Tetapi berarti memang di dalam bayangan kanonisasi itu ada berbagai
possibility ya menempatkan kitab ini sehingga mengestimasi kitab ini ditulisnya kapan dan fungsinya sebenarnya bagaimana ceritanya, itu juga, ada beberapa pilihan tafsir jadinya ya. Artinya juga kita nggak pasti dan kita nggak terlalu tahu ya. Pada kenyataannya di Alkitab Kristen setelah kitab Hakim-Hakim, di Alkitab Yahudi itu setelah kitab Amsal gitu ya. Nah lalu, kisahnya berlanjut ya, nama orang itu ialah Elimelek, istrinya Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda dan mereka sampai ke daerah Moab, mereka tinggal di sana. Lah, lalu nasib sial ya menimpa Naomi, suaminya Elimelek mati, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab ya. Nah ini buat orang Yahudi ya, kalau awal ceritanya aja udah kayak gini, ini udah lampu merah nih. Ya karena nggak boleh menurut aturan Yahudi itu nikah sama perempuan Moab, begitu ya. Tapi ini langsung awal ceritanya gitu deh, ini orang-orang Yahudi ini malah kesannya pengkhianat ya, gara-gara di Israel ada kelaparan mereka kabur. Ya kaburnya ke negeri asing ya. Terus abis itu melakukan yang sebenarnya mungkin dilarang ya oleh, tradisi Yahudi ya, menikah dengan perempuan asing ya, perempuan Moab. Nah, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya jadi Rut itu hitungannya perempuan asing nih, yang mungkin berbahaya, mencurigakan, dan lain sebagainya ya. Perempuan nggak bener lah gitu ya. Terus mereka tinggal di situ 10 tahun lamanya kata ceritanya ya. Lalu ayat kelima, lalu matilah juga keduanya, Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, jadi nasibnya buruk sekali ya Naomi, udah suaminya nggak ada, anaknya nggak ada juga. Ya dan kalau, ibu-ibu baca ceritanya ya, maka kelanjutannya adalah, ya udah ya, wanita yang sebatang kara ya, cuma ada menantu perempuannya, itu nasibnya tuh nggak menentu ya. Di dunia laki-laki itu sangat berbahaya ya, dijahatin siapa aja nggak ada pembelanya, karena nggak ada suaminya, nggak ada orang tuanya juga, dan di tanah asing. Ya jadi ini tinggal tunggu matinya aja nih, susah begitu ya hidup yang semacam itu ya, kesengsaraan yang bertubi-tubi itu ya. Nah ini tadi, dari Ulangan 23 ya, ini aturan yang diketahui Yahudi ya, bahwa memang nggak boleh, mengambil istri seorang Moab ya. Di Ulangan 23 ayat 3 itu di situ ditulis, "Seorang Amon atau seorang Moab jangan masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya." Ya jadi ini kayak musuh bangsa ini, Moab itu ya. Jangan sampai, nikah sama mereka ya. Kalau zaman sekarang kalau pacaran ada nggak sih yang ortu itu kasih tahu, "Pokoknya sama yang suku itu nggak boleh," gitu, ada nggak sih? Ada nggak kalau buat dari suku Manado atau apa? Oh, oke. Kalau dari Manado Ada sih, Pak, ada. kalau saya enggak. Oh ada Silakan ya? Kak Jai. Ada Bu C. Erin Inci tidak. Ada Pak. Suku Salah apa Bu? satu orang yang saya dekat itu, dekat lagi salah satu orang yang enggak Pak, salah satu orang terdekat saya itu dia harus putus karena sama pacarnya karena di Batak itu kan kayak ada beberapa ini kan, maksudnya beberapa itulah yang kayak Batak Karo, Batak Toba, Ngun dan lain-lain. Nah, ada satu yang nggak boleh pacaran, salah satu teman saya ini suku Batak X, terus pacarnya dia itu suku Batak Y, Oh padahal jenis sama-sama Y, Batak jadi tapi? nggak boleh disuruh putus, padahal udah ada 2 tahun kayaknya udah mau merit deh. Iya, padahal sama-sama Oh, Batak, tapi iya iya. Biasanya kalau Batak sama Chinese mungkin lebih susah ya. Atau, kalau orang Jawa biasanya lebih longgar ya. Mungkin karena di Jawa lebih campur ya, banyak ya. Sunda sama Jawa nggak boleh, Pak. Iya bisa susah juga ya. Heeh heeh. Ya, Iya. orang Chinese juga ada sih keluarga-keluarga yang juga lebih toto gitu kali ya, nggak boleh gitu sama yang lain gitu ya. Jadi problem-problem itu sih bisa tetap ada ya. Even zamannya udah zaman sekarang yang cenderung modern ya. Nah perasaannya itu mungkin mirip seperti ini ya. Ini apalagi Moab ini memang musuh bangsa begitu ya, gambarannya ya. Dan di Ulangan 23 ini ayat 4 ada alasannya lagi dikasih ya. Karena mereka ya orang Moab dan orang Amon itu
tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan mereka mengupah Bileam bin Peor dari Petor di arah Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau gitu ya. Jadi ini karena sejarah Moab dan Amon tuh menjahati Israel ya. Jadi jangan nikah sama mereka. Ya gitu ya kisahnya ini. Nah, tapi kita juga tahu ya kisah lanjutannya bahwa Ruth itu menolak ya meninggalkan Naomi ya. Jadi Naomi mau kembali ke Yerusalem karena kelaparan itu reda ya di Israel. Lalu mau kembali ya. Dan buat Naomi mungkin ya memang itu yang lebih masuk akal ya. Kembali ke tanah bangsanya sendiri. Paling sedikit lebih aman lah ya. Dia tidak di tanah asing ya. Perempuan sebatang kara begitu ya. Nah, cuman kalau anak-anaknya dia mau ajak begitu, sebenarnya lebih berbahaya ya buat anak-anaknya karena kalau Ruth itu nekat mau ikut gitu ya, kan dia jadi orang asingnya di Israel. Apalagi dia statusnya ini lagi ya, perempuan nggak bener ya karena orang Moab ya kan. Jadi itu tuh lebih runyam gitu ya. Dan cerita ini tuh menggambarkan ya keberanian seorang perempuan seperti Ruth ya, seorang janda gitu ya, yang pokoknya nggak mau ninggalin Naomi, ya, pokoknya mau ikut Naomi ke tanahnya dia dan ikut aja Allahnya dia begitu ya. Jadi kisahnya seperti itu ya. Tetapi begitu sampai ke Israel juga kehidupan tidak mudah karena tetap aja ini kehidupan dua janda ya yang bergantung sama kebaikan orang lain ya. Jadi di Rut 2 ini kita lihat perjumpaan antara Rut dan Boas ya, dan Boas itu jatuh hati ya melihat Rut. Mungkin memang ini janda kembang ya, janda yang masih cantik begitu ya. Lalu di sini ayat 8 kita baca ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengar dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi dekatlah dekat pengerja-pengerja perempuan. Ya. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ya jadi kita harus bayangin ya, janda, perempuan, nggak punya siapa-siapa ya. Pekerjaannya adalah bisanya memungut ya. Kalau orang lagi panen, dia ikutan ngambil sedikit untuk makan dia dan makan mamanya ya, Naomi begitu ya. Tapi itu kan apa aktivitas yang berbahaya kalau dia diganggu sama pekerja laki-laki begitu misalnya ya, padahal dia perempuan yang nggak punya pelindung, janda pula, mungkin juga cantik begitu ya. Oh itu agak berbahaya ya. Sehingga Boas itu yang melihat, oh Ruth ini rajin ya. Mungkin juga di dalam kisah Ruth 2 ini Boas bilang ya, bahwa saya tuh udah mendengar kisah kamu ya. Jadi tampaknya keberanian Ruth dan kesetiaan dia kepada mamanya Naomi itu membuat Boas itu jatuh hati. Ya sehingga dibilang, ya udah kamu nggak usah kemana-mana ya, ikut aja di ladang saya sama pekerja-pekerja saya. Saya juga udah pesan ya untuk yang laki-laki itu supaya jangan ganggu. Gitu ya. Even zaman sekarang kali kalau perempuan mungkin lebih sulit ya di society daripada laki-laki ya. Ada rekan dosen yang perempuan bilang ke saya kadang-kadang perempuan itu kalau ke mall gitu ya sekali-sekali mau pakai celana pendek aja gitu ya misalnya ya. Wah laki-laki pada ngeliatin gitu misalnya ya. Jadi eh ya kalau di Bali sih enggak ya. Cuman kalau di Jakarta sih mungkin masih ya. Jadi semacam perlakuan yang berbeda ya kepada apa, perempuan itu masih masih sangat terasa ya. Even kalau saya posting ya diskusi-diskusi, akademis atau kuliahan ya ke YouTube gitu, terus pas lagi ada, temen dosen perempuan juga yang ikut diskusi, terus ada yang komen lagi ya, "Oh kalau dosennya bening kayak gini demen saya, ikut kuliah sampai malam juga nggak apa-apa," gitu ya. Sebenarnya komentar seperti itu kan juga merendahkan perempuan begitu ya, loh kok dia nggak dihargai karena memang kemampuan akademisnya gitu ya, dia dia bisa berpikir ya yang mungkin laki-laki juga nggak berpikir sekuat itu gitu ya. Tapi kan yang dilihat cuman, oh iya ini perempuan cantik dan seterusnya gitu ya dan agak direndahkan sebenarnya komennya ya.
Saya biarinin aja sih komen semacam itu di YouTube ya supaya kelihatan bahwa memang masyarakat kita masih juga seperti itu ya. Nah, jadi tapi masyarakat kuno ya lebih parah ya yang dialami Ruth ya. Dia hidupnya di dalam bahaya yang semacam itu, jadi memang butuh perlindungan ya. Nah, ini bahkan Boas sampai bilang ya, dia bilang ke pekerjanya ini di ayat 16 ya, kamu harus dengan sengaja menarik sedikit-sedikit ya dari onggokan jelai itu dan meninggalkannya supaya dipungut oleh Ruth ya. Terus jangan berlaku kasar sama Ruth begitu ya. Jadi ya bagian yang lemah ya terutama juga perempuan ya di masyarakat yang sangat patriarki cuma bisa seolah-olah mengemis ya hasil ladangnya orang lain ya dan Boas ini menunjukkan apa generosity ya kebaikan kemurahan hati ya udah sengaja aja jatuhin ya sengaja diperintahin pekerja jatuhin kasih biar boleh diambil sama Ruth ya. Memang menurut aturan Yahudi, kalau panen tuh nggak boleh dihabisin. Karena untuk golongan yang ekonomi lemah, supaya memang bisa mendapatkan itu begitu ya. Nggak boleh dihabisin sampai tandas gitu ya. Harus dikasih juga buat bisa diambil yang lain begitu ya. Nah ini lukisan lainnya yang lebih modern ya. Menyajikan gambaran ya terhadap peristiwa yang sangat sensual itu ya. Ini lukisannya karena modern ya, yang gambar nih Richard McBee ya, saya cari di Google ketemu yang seperti ini. Ini kelihatan, kalau tadi lukisan yang dari abad ke berapa tadi? Abad ke 18 ya atau 16, itu yang di British Museum itu rootnya itu sedang menaruh selimut ya ke kaki Boas. Kalau ini lebih dekat kepada cerita Alkitabnya ya, kain di kaki Boas itu disingkapkan, begitu ya. Karena cerita Alkitab lebih kayak gitu ya dan, ini posenya juga lebih sensual ya, karena cerita itu mungkin memang sangat bernuansa seksual juga. Ya jadi ini lukisan modern nuansanya lebih seperti ini ya. Nah, jadi ini saya ambil, terjemahan dari New King James ya. Kisah Ruth tidur dengan Boas malam-malam di lumbungnya, begitu ya. Ini Rut 3 ayat 4. Ini sebenarnya nasihatnya Naomi ya kepada Rut. Rut kamu buat ini. Ya jadi mertuanya tuh ngajarin ya. Then it shall be when he lies down, maksudnya kalau Boas itu tidur ya, that you shall notice the place where he lies ya. Nanti kamu tahu tempat dia tidur and you shall go in, uncover his feet. Ya kamu harus masuk ke tempat Boas itu tidur ya. Buka kakinya. Ya, kalau LAI itu bilangnya adalah bukalah selimut yang menutupi kakinya. Ya, tapi King James biasanya lebih langsung ya, pakai ungkapan-ungkapan yang lebih dekat ke bahasa gaya bahasa aslinya gitu ya. Uncover his feet, ya buka kakinya ya. Dan tidurlah dan dia akan mengatakan apa yang kamu harus lakukan ya. He will tell you what you should do, begitu ya. Nah, ini ya, kalau Bible scholars bilang bagian yang ini ya, uncover his feet ya. Ini tuh kemungkinan tafsirnya adalah ini eufemisme ya, apa pakai bahasa yang lebih sopan ya, tapi merefer kepada hubungan seksual. Ya dengan kata lain, mungkin yang diajarkan Naomi kepada Ruth adalah ya udah kamu ini ya, godain Boas, tidur sama dia ya. Nanti kalau ternyata hamil punya anak ya, nanti Boas terpaksa menikahi ya. Jadi harus mengambil Ruth dan Naomi. Begitu ya. Jadi ini plotnya Naomi nih ngajarin Ruth ya. Dan Ruth ini habis ayatnya ini bilang ya udah akan saya lakukan gitu ya kata Ruth ya. Dan ya memang kali reputasinya perempuan nggak bener ya, perempuan asing, perempuan Moab. Ya memang cocok ya datang malam-malam eh, ke lumbung padi seorang laki-laki Yahudi gitu ya. Terus tidur dengan dia gitu ya. Nah, ini bahasa Alkitab ya untuk bilang bahwa kaki ini sebenarnya adalah eufemisme tentang hal seksual ya. Ini misalnya muncul di ayat ini ya, Keluaran 4 ayat 25. Ayat ini rada complicated ya. Eh, karena di teks Yahudi misalnya kata Musa di sini nggak ada ya. Tapi biar saya bacain dulu ya buat ibu-ibu ya teksnya ya. Keluaran 4 ayat 25. Lalu Zipora, ini istri Musa ya, Zipora mengambil pisau batu
dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ya, wah, di teks yang bukan berbahasa Yahudi ada kata Musanya ya, tapi di teks berbahasa Yahudi nggak ada kata Musanya ya. Jadi mungkin kata Musanya ditambahkan karena kalimat yang di bawahnya inilah, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku, ya berarti Musa begitu ya. Nah, masalahnya ceritanya ini adalah ayat sebelumnya ada cerita Tuhan tuh mau membunuh ya anaknya Musa ini ya, karena mungkin belum disunat ya, implikasinya mungkin seperti itu ya. Lalu Zipora ini cepat-cepat menyunatkan anaknya, dipotong kulit katannya ya, dan disentuhkan kulit itu ke kaki. Ya, jadi kaki ini mestinya maksudnya alat kelamin sih, tapi dihaluskan gitu ya. Nah, cuman masalahnya kaki siapa gitu ya, di dalam teks-teks yang ada itu juga jadi kesulitan tafsir ya, karena ada yang punya kata Musanya, ada yang enggak begitu ya. Nah, tapi tampaknya sih di bagian yang ini kaki itu memang merefer kepada alat kelamin. Begitu ya, sehingga kalau di teks yang root itu ya, ada bukalah kakinya begitu ya, itu juga ada nuansa ini hubungan seksual ini. Sebenarnya yang lagi dibicarakan di sini, tapi diartikulasikan dengan sangat halus ya, dengan eufemisme gitu ya. Nah, bagian lain yang bicara eufemisme juga kemungkinan bagian yang ini ya. Jadi ini kisahnya Daud yang habis eee, dengan Batsheba. Lalu suaminya Batsheba pulang ya, Uria itu kan jenderal begitu ya. Terus lapor kan ke Daud. Lalu di 2 Samuel 11 ayat 8 ini tulisannya adalah, kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja ya. Terus ayat berikutnya, tapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Jadi Uria nggak mau pulang ya. Nah, tapi kan ini lucu ya, kalau kita mau harfiah bacanya ya. Masa Daud kayak ngomong ke anak kecil ya, udah kamu pulang cuci kaki gitu ya. Cuci kaki sikat gigi ya, kayak kita ngomong ke anak kecil sekarang, ya udah malam cuci kaki sikat gigi pulang gitu misalnya. Masa gitu ya maksudnya ya. Dan jelas di bagian yang ini kan problemnya adalah Daud itu sudah tidur dengan Batseba begitu ya. Nah, nanti bagaimana kalau ternyata hamil terus punya anak ya. Jadi ini cover up ini ya. Terus Urianya pulang, ya suruh pulang ya, maksudnya suruh tidur dengan istrinya, begitu ya. Urianya nggak mau, begitu ya, tidur di depan pintu istana ya. Jadi bagiannya ini ya, kamu pulang dan basuhlah kakimu, itu juga sebenarnya konotasinya seksual juga ya. Nah, jadi kisah Ruth itu ya malam-malam dengan Boas gitu ya. Terus dikatakan Eee, habis itu Ruth tidur di kaki Boas begitu ya. Nah, itu apa Ruth tidur dengan Boas atau enggak, begitu ya. Jadi cerita itu tuh kisahnya tuh memang sangat ini ya, bernuansa seksual tapi juga nggak dikatakan dengan jelas ya. Jadi kita nggak tahu juga apa yang terjadi begitu ya. Itu kayak drama Korea yang menggoda begitu ya. Laki-laki, perempuan saling tertarik, tahu-tahu tidur di satu kamar, terus tahu-tahu udah pagi gitu ya. Sebenarnya mereka tidur bersama atau enggak sih begitu ya. Nah, jadi kisahnya tuh semacam ini. Lalu di dalam Rut 3 itu ayat 9 ya, waktu malam-malam Boas itu menyadari ada perempuan yang tidur di kakinya ya. Nah, terus Boas itu bertanya, "Siapakah engkau ini?" Ya, lalu Rut itu menjawab, "Aku Rut hambamu." Lalu ada permintaannya, "Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Ya, jadi ini maksudnya nikahilah aku. Begitu ya, ini pakai bahasa juga yang dihaluskan ya, itu kembangkanlah sayapmu melindungi hamba, begitu ya. Nah, jadi ceritanya bisa dibaca setelah tidur lalu minta dinikahi atau apa ya, tapi dialognya ini seperti ini ya. Lalu kalau kita baca terus ceritanya, Boas itu bilang, "Ya udah kamu di sini aja ya, sampai pagi," gitu ya. "Kalau pagi pulang jangan kelihatan orang." Begitu ya. Lalu Boas itu bilang,
Ini tapi yang menebus ya ada keluarga lain yang lebih dekat jaraknya. Saya mau tanya dia dulu ya, apakah dia yang mau menebus begitu ya. Jadi Boas mau fair play ya, menggambarkan juga ya perkara mereka udah tidur bersama atau enggak. Ayat-ayat ini dengan sangat halus mengatakannya sehingga kita nggak tahu ya. Tetapi bagian tebus menebus ini ya, bagian siapa yang berhak menikahi, Boas pingin fair play gitu. Jadi pingin tanya dulu ya ke yang kerabat yang berhak menebus itu dia mau atau enggak. Dan ketika nggak mau ya akhirnya Ruth dinikahi oleh Boas ya. Jadi cinta mereka akhirnya bertemu ya, cinta janda penggoda ini ya. Nah, tetapi ya punchline ya sebenarnya yang sesungguhnya dari kisah cinta ini ya sebenarnya ada di bagian akhirnya. Ya, karena lalu Ruth itu punya anak. Ya, dan di babak keempat dari cerita ini ya, pasal 4 ayat 17 di situ tertulis, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi, neneknya ya, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, jadi punchline-nya di sini. Ya, Daud yang adalah raja Israel yang paling membanggakan, ternyata darahnya campuran. Ternyata ada darah perempuan asing. Ya, dan bahkan bisa dibilang perempuan nggak bener ya karena orang Moab. Begitu ya, dan kita juga bisa merasakan sentimen-sentimen itu dalam kisah-kisah modern ya, misalnya kalau kisah Harry Potter, kalau yang darahnya nggak murni, apa namanya istilahnya, muggle atau apa, eh yang bukan turunan tukang sihir ya, dianggap lebih rendah begitu karena nggak murni ya darahnya begitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kisahnya jadi punchline-nya seperti itu ya. Tahu nggak ya Daud itu yang raja Israel itu darahnya nggak murni ya karena kakeknya adalah Obed dan Obed ini anak perempuan Moab begitu ya. Nah, sehingga bagaimana fungsi cerita ini ya, ini diperdebatkannya ada berbagai tafsir ya. Dan kalau tafsirnya itu misalnya ada Bible scholars dari Yale itu bilang ya, mungkin sebenarnya kisah ini tuh umurnya pada saat post eksilik ya, setelah kembali dari pembuangan ya. Karena buat orang Yahudi ditaruhnya di kitab Amsal ya, di belakangnya kitab Amsal begitu ya. Kitab-kitab hikmat itu sering dipikirkan orang sebenarnya terkristalisasi waktu zaman pembuangan gitu. Nah, kalau benar begitu tafsirnya ya, maka mungkin ini adalah cerita ya untuk mengimbangi misalnya kalau di kitab Esra dan Nehemia gitu, waktu Second Temple itu dibangun, ada kisah yang sangat keras ya, di mana istri orang-orang asing itu diusir ya oleh Esra dan Nehemia ya karena menjaga kemurnian Israel. Begitu ya, dan ini adalah kisah pengimbangnya ya, bahwa Daud sendiri ini raja Israel yang kebanggaan, yang cinta Tuhan ya, sebenarnya darahnya ada darah orang Moabnya ya. Dan di dalam silsilah di Matius nama ini Ruth juga termasuk salah satu nama yang muncul di silsilah itu ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pikirkan ya, karena kita bicara soal cinta janda yang penggoda ya. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana ya bayangan cinta yang terlarang kalau zaman sekarang itu ya. Eee, apakah mungkin lewat cinta yang demikian ya, di dalam kisah yang sangat mengejutkan ini dalam kitab Yahudi ini, masih mungkin ya Allah mengerjakan satu surprise ya. Kalau zaman sekarang juga katakanlah ibu-ibu ada yang menghidupi cinta terlarang ya, misalnya ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kalau seorang yang dianggap musuh ya, kafir begitu ya, orang yang nggak masuk hitungan lah kalau disebut umat Allah ya, karena di Ulangan itu dibilang jangan sampai ya orang Moab itu masuk ke dalam jemaat Allah ya, bahkan sampai keturunannya ke-10 juga jangan sampai, begitu ya. Nah, ternyata orang yang semacam itu ya, yang kita anggap musuh dan kita anggap kafir ya, itu menunjukkan cinta yang sangat besar kepada Tuhan ya, dan juga kepada sesama ya, kepada Naomi, kepada keluarganya dan seterusnya gitu ya. Eee, gimana kita begitu ya, apalagi kalau kita hidup di komunitas yang sangat beragama ya, tahu-tahu yang menunjukkan cinta kasih yang besar itu ya, yang musuh, yang kita anggap orang kafir gitu misalnya. Ya, jadi itu beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita pikirkan ya.
Tapi kalau ibu-ibu mau komentar yang lain soal cinta terlarang juga silakan. Ada komentar atau pertanyaan? Pak, saya mau ngomong sesuatu. Iya, ya Bu. Ternyata Bapak telah mengungkapkan suatu fakta baru yang sebelumnya saya tidak pernah ketahui, karena saya waktu sekolah minggu itu dibesarkan dengan cerita bahwa Ruth adalah perempuan yang, maksudnya bukan kita mau ngejudge Ruth perempuan yang gak baik ya, tapi kayak ini kayak ada satu insight baru yang ada di dalam pikirannya, datang ke dalam pikiran saya. Soalnya tuh dari kecil tuh ditanamkannya tuh bahwa Ruth merupakan perempuan yang baik, yang mengikuti mamanya, bahkan kayak bukan mama kandung, tapi mertuanya dari tempat kelahirannya ke tanah asing untuk kayak menjaga mertuanya. Dan ya ternyata setelah diperdalam oleh Pak Ihan, oh ternyata tidak sebaik itu. Seperti itu. Ya, sebenarnya ceritanya Kitab Rut memang menyajikan kisah yang heroik. Ya, bahwa ini perempuan yang menunjukkan iman bahkan mungkin lebih besar ya daripada iman seorang Yahudi begitu ya. Karena keputusannya sulit ya, jadi seorang perempuan ikut ke tanah asing ya, mengambil berbagai risiko begitu ya. Ini sangat heroik begitu ya. Tetapi bahwa di dalam masyarakat ada stigma tertentu ya, dan ini memang sengaja ya, kisah ini ditulis ya dengan blak-blakannya bilang ini perempuan Moab, dan semua orang Yahudi tahu ya perempuan Moab itu perempuan nggak bener begitu ya. Terus apalagi adegannya begitu ya, malam-malam dengan laki-laki ya, tidur sampai pagi di lumbung ya, jangan sampai kelihatan orang ya. Dan membuka kakinya laki-laki itu begitu ya. Wah, itu apa-apaan ya. Mana bisa sih kita misalnya zaman sekarang ya, misalnya kalau dari keluarga baik-baik bilang dia itu selalu nginep di kosan itu, di kosan temannya laki-laki begitu misalnya ya. Ya susah juga ya kita bilang misalnya, oh dia dia baik kok, saya kenal dia. Eee, ini ya, jangan salah ya ceritanya kayak gini gitu ya. Nah itu sebenarnya, kisah yang sangat bernuansa ya, kisah juga yang sangat puitis ya, kisah yang ngomongnya nggak kasar ya, tetapi menyajikan tuh dengan artikulasi yang bisa double meaning begitu ya. Nah itu, memang menunjukkan kesulitan ya, eee, pemahaman atau pemaknaan ya terhadap kondisi sosial semacam itu yang dihadapi seorang wanita gitu. Ya, terima kasih komentarnya Bu C. Jadi gimana, cinta terlarang boleh atau enggak ya? Ibu-ibu ada yang mengalami cinta terlarang? Sebenarnya Pak, kalau saya boleh mau komentar ya Pak. Ya Bu. Sebenarnya yang sampai Daud itu anti klimaks sih Pak. Tapi ini jadi gimana ya, koreksi Pak Ihan. Iya, anti Yang klimaksing. klimaksnya mungkin nanti karena dari Daud lalu ada keturunan Tuhan Yesus kan. Maksudnya Daud, dari keturunan Daud melahirkan juru selamat dunia gitu. Itu sih yang tadi aku sempat pikirkan, kayak wow, dari kejadian ini Tuhan memakai apa ya, Ruth dan Boaz yang awalnya kan, maksudnya ini kan kayak apa ya, kisah yang di luar imajinasi, di luar cinta ideal. Dan sekarang tuh dunia sedang menawarkan cinta yang ideal gitu. Ngerti nggak sih? Itu sih yang aku pikirkan gitu. Tapi mau dijabarkan agak susah sih. Kayak sekarang kalau lihat di internet atau di mana ya, dunia sosmed, kayak yang lagi hype mungkin ya tentang hubungan tuh kayak kalau pacaran yang ideal gitu loh, kayak satu cowok, yalah satu cowok masa banyak. Terus ya udah kayak stick with him forever. Tapi ternyata Tuhan pakai Ruth yang sudah janda terus bertemu Boaz, lalu ada Daud dan sampai ke Tuhan Yesus. Kenapa ya? Kenapa harus pakai jalur itu gitu? Itu sih yang aku mikirin.
Ya, dan jalur mungkin nggak nggak ada bener ya. jawaban. Iya, Jadi tapi mungkin nggak ada jawabannya. Surprise-nya ya, Pak. gimana Bu Bella? Itu berarti surprise-nya itu ya, Pak. Maksudnya dari Ruth itu akhirnya sampai ke Tuhan Yesus, berarti itu surprise-nya berarti. Ya, cuman kan surprise itu maraton ya. Kita baru taunya nanti di Matius ya. Tapi buat orang Yahudi sendiri kalau bacanya masih PL itu pun udah surprise ya. Karena kerajaan Daud ya memang itu juga ya kisah utama dari Israel ya sebenarnya klimaksnya dari Exodus dari Mesir begitu keluaran. Tapi bagaimana melewati sejarah bangsa yang sangat turbulen sampai akhirnya jadi kerajaan. Dan raja yang paling ini apa ya Salomo sih juga mengagumkannya di dalam sejarah Israel. Tapi Daud itu spesial ya. Karena Alkitab itu menulis he is a man of God's own heart ya. Raja yang mengerti isi hati Tuhan begitu ya. Sehingga kerajaan yang kekal akan dipelihara terus sampai selamanya kerajaan Daud ya. Referringnya bukan kerajaan Salomo, kerajaan Daud ya. Nah sehingga Matius menuliskan silsilahnya juga tariknya ke Daud begitu ya. Tapi ini kisah maraton nih ya, jarak jauh banget. Even buat orang Israel yang cuma baca PL aja itu udah surprising ya. Karena ini cinta terlarang nih, cinta janda penggoda begitu ya. Tapi ternyata berbuah manis ya di luar yang bisa kita prediksi gitu. Berarti secara cepat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Tuhan nggak cuma berkarya lewat orang-orang yang baik saja, tapi juga lewat seseorang yang punya quote perilaku yang tidak terlalu baik. Tapi bukannya ini tuh nanti bisa jadi pertanyaan buat orang-orang di luar sana. Berarti sebenarnya jadi janda yang menggoda ataukah jadi perempuan penggoda itu kan oke-oke aja. Karena Yesus pun Daud, bahkan oyangnya Daud adalah seorang penggoda. Jadi maksudnya ya bisa aja nanti mungkin contohnya nih seburuk-buruknya. Tiba-tiba saya jadi pelakor gitu sama om-om kaya. Ya gak apa-apa karena ya dulu aja Ruth kayak gitu menghasilkan Daud dan Yesus, kenapa saya nggak bisa gitu. Maksudnya gimana sih Pak menurut Bapak dengan statement saya yang tadi? Soalnya saya kadang-kadang masih bingung juga kalau seandainya ada orang yang nanya, tapi rumah tangga mereka yang baru aman kok. Rumah tangga mereka yang baru akhirnya anak-anaknya sukses, anak-anaknya diberkati sama Tuhan. Tapi kan maksudnya secara manusiawi kita tuh tahu bahwa yang dilakukan oleh Ruth adalah sebenarnya salah. Terus yang dilakukan oleh yang menggoda, itu kan sebenarnya adalah hal yang salah. Mau datangnya dari cewek, mau datangnya dari cowok, menggoda kan suatu hal yang tidak benar. Jadi gimana Pak? Cara menjawab realitas seperti itu? Kalau misalnya kita cuma berpatokan pada firman Tuhan, Tuhan itu baik. Instruksi hakim ya. Tapi kita jawab ke masyarakat yang hidup pada zaman sekarang tuh susah, nggak bisa cuma jawab kayak gitu. Ya, silakan Rachel. Ya, silakan Bu. Interupsi ya dari pembela. Kalau Dari Ruth-nya sendiri silakan. Silakan pembela. Kalau aku lebih melihat begini sih. Kisah Ruth ini salah satu kisah yang lucu gitu. Ketika kitab suci yang harusnya menceritakan hal-hal yang suci, tapi di dalam Alkitab hal-hal yang terkesan kotor itu pun disingkapkan oleh Alkitab gitu. Pasti kan ada tujuan. Nah, salah satunya Ruth. Kalau yang aku pelajari dan yang aku dengarkan juga tadi benar-benar meyakinkan dan memberikan perspektif bahwa ketika kita menilai kehidupan orang, kita tidak bisa menilai hanya pada periode tertentu aja. Itu sih. Mungkin pada saat itu kita lihat, oh dia janda, penggoda, nggak benar hidupnya. Oh nikah sama orang kaya, bahagia hidupnya. Tapi hanya pada saat itu juga gitu. Ratusan tahun kemudian, lahirlah juru selamat dunia. Tuhan itu datang ke dunia lewat dari keturunannya orang yang seperti itu. Kalau menurut aku itu hal yang nggak bisa di ini ya, kayak nggak bisa dimengerti dengan akal manusia.
Tapi memang nggak harus dipahami kok. Kalau aku dalam merenungkan kisah-kisah seperti ini, ya kita nggak harus gimana ya, karena memang Tuhan yang berkuasa mengerjakan sesuatu di dalam otoritasnya, dalam kedaulatannya, ya begitu gitu. Jadi aku malah ketika mendengar ini lebih dikuatkan bahwa sekotor apapun masa lalumu, serusak apapun kamu, ada pengampunan di situ. Coba lihat kisahnya Ruth, gitu kan. Memang sih pertanyaan Cey tadi, itu kan misalnya kan, Cey ini melihat dari perspektif orang yang ngotot gitu. Berarti gue bisa dong hidupnya ancur-ancuran. Yang penting buktinya Ruth bisa dipakai Tuhan, hidupnya ancur apalagi gue gitu kan. Anak hukum. Menurut aku, tidak seperti itu, salah sih, itu salah tafsir dan salah konteks, karena di dalam Tuhan orang nggak akan berpikir seperti itu. Di dalam iman yang sejati orang tuh nggak akan berpikir sebegitunya gitu, karena apa ya? Aku percaya namanya kalau sudah diselamatkan dan hidup benar, keinginannya adalah untuk mencari kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, walaupun ada keinginan daging yang pasti tidak mungkin kita bebas gitu, tidak berdosa sama sekali, tapi pasti Tuhan akan menuntun, Roh Kudus akan menuntun gitu loh. Jadi pemikiran yang seperti itu, misalnya gue nggak apa-apa dong jadi perebut laki orang, gue bisa dong hidup seenak-enaknya, yang penting nanti keturunannya siapa tahu bisa melahirkan orang yang bisa membawa perdamaian bagi dunia ini. Menurut aku, itu bukan porsi kamu, itu bukan porsi kita untuk memikirkan, tapi itu Tuhan, urusannya Tuhan, kamu nggak bisa sampai di situ gitu. Gitu sih, jadi ya itu sih perenungan aku untuk kisah Ruth dan apa yang Pak Ihan tadi sharingkan gitu. Aku mau nambah nih, Pak, saya mau nambah sedikit ya. Tadi kan maksudnya Bapak bilang sendiri di Rut 3 ayat 14, itu tuh Naomi yang malahan menyuruh Ruth untuk apa sih namanya nih, pergi tidur bersama dengan Boas dan akhirnya ikuti apa yang dia harus apa yang akan dia katakan. Itu berarti kan kita lihat bahwa ada intensi dari awal tuh udah ada intensi dari si Naomi untuk menggiring anak mantunya ini untuk bersama, maksudnya ikutin Boas gitu loh. Jangan sampai apa sih namanya, kalau saya nanya kayak orang-orang tuh bilang baju merah jangan sampai lewat, mungkin si Boas pepet terus. Nah, pepet terus, Shay, jangan sampai lepas. Nah, itu kan berarti sama, maksudnya ada, walaupun kayak Naomi adalah seorang yang baik, kita nggak tahu ya, aku nggak tahu Naomi maksudnya benar-benar hidup takut akan Tuhan atau enggak, tapi kan sudah ada pikiran jahat yang timbul loh, Cel, dan itu bukan hal yang kita bisa hindarin. Cel sih. Kok jadi saya sih? Enggak, maksudnya karena tadi kan Rachel bilang bahwa orang yang udah hidup dalam Tuhan, atau maksudnya yang kita nggak punya porsi buat bilang kalau seandainya kita mau berbuat jahat nggak apa-apa, yang penting nanti ya itu urusan belakang, itu urusannya Tuhan. Tapi kalau seandainya kita lihat Ruth, malahan Ruth itu waktu dia disuruh sama Naomi, kalau seandainya dia tahu dia adalah perempuan yang baik, harusnya dia nggak melakukan hal seperti itu, atau setidaknya dia tahu bahwa menyingkapkan selimutnya, kasut kakinya Boas adalah hal yang salah, kenapa dia harus lakukan? Berarti kan ada kemauan dari si Ruth sendiri. Ada niat hati dari si Ruth sendiri untuk melakukan penyingkapan kasut kakinya si Boas. Nah, itu tuh maksudnya adalah hal yang kayak kadang-kadang aku mikir juga gitu loh, Pak, secara manusiawi. Kayak Tuhan emang begitu baik bahwa dengan keberdosaannya kita, dengan semua kesalahannya kita nggak pernah tahu. Dan sebagai manusia kita tuh cuma hidup di waktu kita melihat sesuatu doang, kayak rentang, maksudnya contohnya waktu itu berarti orang-orang di sekitar itu tuh akan menjudge Ruth
karena mereka cuma hidup di waktu itu. Dan sama seperti kita, ketika contohnya kita mendengar sesuatu hal yang buruk, ya kita tuh cuma akan menjudge doang. Maksudnya karena kita hidup cuma di rentang waktu yang seperti itu. Kita nggak hidup untuk kayak 20.000 tahun untuk melihat, beratus kayak 100 tahun deh, untuk melihat akan ada Daud, sang raja yang God's own, man after God's own heart gitu loh. Kita nggak hidup seperti itu. Nah, ini nih merupakan kayak satu hal gitu loh Pak, yang kayak saya kadang susah cerna juga, dan ketika ada orang datang dengan pemikiran seperti itu, saya mau juga, maksudnya untuk membela kekristenan saya, bahwa itu adalah hal yang salah, kita nggak boleh lakukan. Tapi toh di Alkitab pun Tuhan tuh menggunakan orang-orang yang seperti Ruth, terus kemudian juga banyak lah, maksudnya banyak kan, maksudnya Ruth itu bukan salah satu contoh orang yang kehidupannya buruk terus Tuhan. Nah, Tamar bukan salah satu contoh orang yang berkehidupan buruk terus Tuhan ubah hidupnya. Tapi masih aja Pak, kadang-kadang tuh hal-hal kayak gini tuh susah untuk dicerna dan diartikulasikan dalam kehidupan modern seperti ini. Kalau seandainya kita cuma pakai ya Ruth kayak gitu, kita nggak punya porsi untuk menjudge Ruth siapa kita dan lain-lain sebagainya, beda aja jawabannya, bukan? Thank you Cil buat jawabannya, tapi kayak aku masih susah gitu loh untuk mencerna jawabannya. Karena memang ayat-ayatnya sendiri tidak berusaha menggampangkan itu ya. Nggak bilang bahwa ya Ruth sih memang perempuan Moab tapi dia baik loh. Atau Naomi nggak berkhianat loh, dia kan memang karena kelaparan. Enggak ya, dia gambarin gitu aja ayat-ayatnya dengan seluruh kesulitannya ya. Kesannya malah adalah, iya Naomi ini juga ada masalah ya. Giliran Israel kelaparan dia kabur ke Moab ya, terserah-serah dia, begitu ntar kelaparannya reda dia balik lagi gitu. Jadi Naomi itu mau enaknya aja gitu misalnya ya. Jadi kesan semacam itu dan sebagainya itu dibiarkan aja untuk kita baca dan kita hayati ya. Karena ayat Alkitab tuh menggambarkan kehidupan yang memang juga kompleks gitu kali ya. Bu Enji dari tadi pengen ngomong, iya Bu. Kalau aku sih, aku mau memberikan pendapat, tidak 100% setuju dengan Kak C dan tidak 100% setuju dengan Rachel. 200% dong berarti jumlahnya. Oke. Pak, sebelumnya kan tadi katanya Ruth sama Boaz ini beda suku ya, Pak? Ya pasti Kalau dong, karena kan Ruth bukan orang Israel ya. oh ya, Dia Ruth orang dari Moab. mana? Oh, oke. Nah, anyway, kalau aku sih melihat begini, yang di-highlight itu adalah kesetiaan Ruth pada Naomi. Jadi, Ruth itu menuruti apa yang Naomi instruksikan, bukan sarankan ya. Nah, ingat juga konteks waktu itu mereka berdua ini susah keadaannya kan. Jadi kalau yang aku lihat sih Naomi tuh apakah Naomi mau menginstruksikan hal itu yang adalah buruk sih, tetap menurut aku caranya buruk. Nah, itu karena untuk semacam mengamankan atau menyelamatkan keadaan mereka berdua gitu di saat itu untuk survive. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau karena tadi Pak Ihan highlight-nya emang yang kontroversinya ya, yang kayak kan nggak terlalu dibahas gimana Ruth mengakui apa sih yang di ayat di pasal 1, pergilah pulang, yang Ruth mengakui dia bakal stay sama Naomi dan Tuhan Naomi akan menjadi Tuhan Ruth dan sebagainya. Maksudnya dari situ kita bisa melihat ya Ruth ini perempuan yang baik. Dia setia pada mertuanya dan dia sudah mengakui Allah yang Naomi sembah. Kan itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, kayaknya kalaupun Alkitab mencatat kisah-kisah yang seakan-akan Tuhan memakai cara yang kontroversial itu bukan untuk mendorong kita para pembaca untuk menjadi seperti itu gitu. Kayak misalnya Tuhan nggak maksud menulis kitab ini untuk membuat kita jadi pelakor juga, tetapi Tuhan lebih ke arah, kalau aku sih lihat kayak ketika kita melihat perempuan pelakor, kita bisa melihat Tuhan bisa pakai dia juga gitu. Jadi gimana kita bisa memiliki pandangan bahwa Tuhan mengasihi semua orang, ya benar-benar semua orang, mau penjudi,
pemabuk, penipu, bahkan pelakor, itu ya tetap bisa Tuhan pakai, itu sih kalau aku. Sebenarnya istilah pelakor itu agak terlalu keras ya, karena nggak dikisahkan Boas apakah ada istrinya atau Oh enggak ya. iya. Tapi juga kalaupun ada ya, tampaknya di masyarakat kuno itu poligami itu nggak terlalu masalah ya, karena itu bentuk perlindungan untuk wanita ya. Katakanlah ini ada perempuan sebatang kara gitu ya. Kalau dinikahi itu sebenarnya diberikan perlindungan tuh. Kalau enggak dia dibully terus ya sama pekerja di ladang atau apa begitu ya. Jadi kalau kita mau translate kayak istilah pelakor ya ke dalam kisah masyarakat kuno, bisa agak terlalu keras sih karena masyarakat kuno kan tidak seperti masyarakat kita modern sekarang yang pelakor tuh terlalu negatif ya. Dalam hal ini cerita ini Oh iya. mungkin enggak ya. Tapi bahwa dia menggoda, iya ya, malam-malam datang ke lumbungnya laki-laki ya, terus menyingkapkan kakinya, apa itu nggak menggoda begitu, itu sih menggoda. Janda juga iya ya, tapi dia di-drive oleh cinta, iya juga gitu ya. Hal-hal itu memang iya, cuman terus ada gray area yang sangat sulit begitu. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Pak Ihan. Iya, Pertanyaan yang cinta terlarang. iya kan, maksudnya tadi kan ditanya, sekarang cinta terlarangnya apa aja sih? Kalau menurut ya, menurut pandangan saya, maksudnya yang saya lihat sekarang, cinta terlarang itu ya mungkin selain beda agama, satu beda agama, kedua bisa jadi juga beda umur. Beda umur. Misalnya dia nikah sama duda mungkin, atau nikah sama janda, itu kan bukan terlarang sih sebenarnya, tapi di mata orang, bukan di mata, iya di mata orang, di mata keluarga, itu juga kenapa ya? Apalagi misalnya cowoknya misalnya ganteng atau ceweknya cantik, terus dapatnya janda atau duda, nanti dipikir, emang segitunya lu, emang nggak bisa cari yang baru gitu, emang nggak bisa gitu ya. Soalnya saya pernah dengar Pak seperti itu, kayak katanya lu ganteng, katanya lu sukses, masa dapatnya janda, gimana sih? Menurut saya itu lumayan termasuk di kategori terlarang gitu. Terus yang kedua mungkin beda umurnya yang jauh, misalnya dia nikah sama om-om gitu, terus misalnya ceweknya masih muda, ntar dilihat, ini mah cuma mau hartanya doang, kayak mirip yang cewek tadi, atau misalnya sama tante-tante gitu, kayak ini mah cuma mau duitnya gitu. Mungkin itu sih yang saya pikirkan, tapi mau direlatekan juga tadi yang di-sharingkan oleh Rachel sama Indi, ya betul gitu. Maksudnya jangan terlalu berpikir sempit gitu kan. Semuanya dipikirkan negatif gitu. Pemikiran tuh nggak sesempit itu. Mungkin pure cintanya, dan mereka juga pure negatif gitu kan, menikah mungkin karena harta juga enggak gitu. Jadi menurut saya itu sih kategori cinta terlarang. Tapi nomor satu kayaknya agama kalau di dunia sekarang ya. Apalagi buat kita ya, godly, murid Tuhan yang baik, pada agama itu terlarang. Selain yang LGBT segala macam, kita sama jenis. Jadi memang stigma-stigma label-label itu real ya, masih ada juga ya sekarang ya. Kalau mahasiswa nikah sama dosennya gimana? Masuk kategori terlarang nggak? Nggak terlarang, tapi terjulit. Turbulensi di masa awal percintaan, tapi kalau bisa melalui ya. Oh iya. Sebenarnya secara nggak langsung terlarang sih Pak, maksudnya secara pemikiran dan mulut orang terlarang, cuman ya udah, kalau yakin mah hajar aja, yang penting yakin. Wah ini udah menghayati kisah Ruth berarti ini. Kalau yakin hajar aja gitu. Yang penting yakin. Iya. Kali kalau memang statusnya masih mahasiswa sama dosen sih jadi problematis ya, karena konflik of interest gitu ya. Tapi kalau udah lulus atau apa, ya mungkin sih tetap jadi omongan orang ya. Tapi bisa juga enggak sih. Cuman ya ada orang yang Tergantung mempertanyakan. kampusnya di mana sih. Oh tergantung kampus ya. Kalau kampus kita tercinta? Didoakan. Didoakan. Oke. Nanti ada konseling ya, mahasiswa dipanggil, dosen dipanggil.
Soalnya kadang suka ada pertanyaan ya, kalau relasinya dosen sama mahasiswa ntar gimana ya? Kalau ditanya nggak berani jawab lagi, misalnya kan dia mahasiswanya dulu ya, Guru misalnya. sama murid juga sering. Guru sama murid ya, iya. Guru-guru muda. Iya. Baiklah, berarti masih banyak ya cinta-cinta terlarang, tapi mungkin masih bisa ada yang berbuah manis ya, karena hidup lebih kompleks daripada yang kita bisa pikirkan ya. Mungkin itu kali hasil diskusi malam ini. Tambahan mungkin ya, ada pertanyaan. Kalau misalnya, kan kita belum ada yang menikah kan, jadi probabilitasnya masih sama. Kalau misalnya kita terjebak dalam cinta yang terlarang itu, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita jatuh cinta pada seorang duda, misalnya. Iya. Jadi kalau dalam kisahnya Ruth malah Naomi berusaha menjebakkan Ruth ya ke dalam cinta terlarang. Jadi intensional ya kata Bu C tadi. Kalau udah ada intensi gimana kan kalau dari sisi hukum ya kan. Nah jadi kadang terjebak sama semacam strategi tapi strategi cerdik gitu atau apa ya. Di dalam kehidupan yang kompleks itu batasnya tipis-tipis ya. Makanya sehingga ikut Tuhan itu selalu butuh wisdom ya. Jadi nggak bisa ya hidup dengan rumus-rumus ya. Ya memang ada sih rumus-rumus umum gitu ya. Tapi begitu real life yang udah mulai complicated gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan real life juga. Ya nggak ada jalan lain kecuali bergumul dengan Tuhan ya untuk keputusan-keputusan hidup kita ya. Dengan segala konsekuensinya ya. Jadi saya menghindar untuk bilang jangan cinta terlarang ya atau ya udah cinta terlarang aja gitu ya. Karena jawaban-jawaban semacam itu sih mungkin salah ya. Aku rasa sebenarnya menikah atau punya relasi dengan orang yang jauh lebih tua kayaknya nggak masalah deh. Maksudnya kalau seandainya dia duda, yang penting statusnya tuh jelas gitu loh, Ji. Maksudnya kalau tiba-tiba nggak tahu deh siapa di antara kita menikah sama duda. Menikah sama duda atau menikah sama tante-tante, menikah sama duda contohnya. Maksudnya yang penting si duda ini dia udah jelas, entah itu dia cerai maksudnya cerai meninggalkah atau benar-benar udah cerai pisah karena alasannya pun harus, maksudnya kita pun kayaknya harus tahu deh alasan kenapa dia diceraikan tuh karena apa. Jangan sampai kita cuma terjebak karena usia yang jauh, terus ya udah akhirnya kayak karena tetangga bilang A, jadinya kita ikut mulut tetangga ya. Jangan juga sih, maksudnya kayaknya oke-oke aja deh kalau menikah. Kalau saya pribadi, kayaknya oke aja kalau seandainya punya hubungan dengan orang yang jauh lebih tua, itu nggak terlarang-terlarang banget sih. Kalau menurut saya malahan yang terlarang itu yang sekarang adalah cinta sejenis sama cinta yang beda agama. Kalau di keluarga saya sendiri, kemarin-kemarin papa saya tuh berdoa, kan kakak saya ulang tahun, terus papa saya tuh berdoa. Papa saya tuh bilang gini, sekarang udah waktunya buat kami bertiga, kakak pertama, kakak kedua, dan saya punya pasangan hidup. Terus papa tuh bilang bahwa maksudnya Tuhan tolong bantu supaya siapapun yang nanti akan menjadi pasangan hidup mereka adalah orang yang benar-benar mencintaimu. Maksudnya mencintai Tuhan. Dan berarti harusnya Kristen dong. Dan mungkin itu sih Pak yang kayak jadi cukup highlight. Kayaknya bukan cuma di keluarga saya, mungkin di keluarga Bella, keluarga Angel, Angie juga, bahwa agama sih merupakan suatu hal yang sangat tabu sih. Maksudnya benar-benar nggak boleh sama orang yang beda agama. Mau itu cuman kayaknya, even kayaknya kalau seandainya kita Protestan, aliran reform atau tradisional sama yang aliran gereja GBI ataupun Advent, itu pun kayaknya suatu hal yang cukup eks sih. Benar-benar cuma mau, maksudnya benar-benar cuma mau ya udah. Kalau seandainya maksudnya ya kalau saya kan GPM kan Pak, Gereja Protestan Maluku itu tuh inilah sama Gemim, sama GPIB. Nah, berarti ya kira-kira kalau bisa carinya sama HKBP contohnya. Ya udah, berarti kira-kira cari orang yang bakal masuk, contohnya nih, kalau ketemu jodohnya di Jakarta, berarti ya udah carilah orang yang masuk GPIB. Jadi kalau pulang ke Ambon, nyanyinya masih dari Kidung Jemaat,
atau dari pelengkap kidung jemaat, ataupun ya maksudnya firman Tuhannya pun, bacaan firman Tuhan setahunnya pun hampir-hampir mirip, temanya pun hampir-hampir mirip. Jadi kayaknya gitu sih, Pak. Agama sih merupakan, selain LGBT sih X banget di keluarga, agama salah satu hal yang X juga sih. Maksudnya agama apalagi beda aliran. Itu cukup X juga. Soalnya ada keluarga saya dari papa itu beda aliran juga, nggak dijudge sih. Cuman kayak lebih ke kayak, aduh kapan ya, suka disindir sama keluarga saya yang lain, kayak aduh kapan nih kita bisa ke gereja Natal tahun baru sama-sama gitu. Iya, iya. Ya memang kalau berbeda ya selalu bisa ada potensi konflik ya. Tetapi ya bisa juga ya bahwa memang sih kita alirannya beda, tapi kalau kita ngobrol kita ngerti banget ya kayak soulmate gitu ya, dan saya nggak ketemu ya pribadi yang lain yang sematang itu ya. Seperti Ruth yang orang Moab itu melihat Boas orang Yahudi begitu ya. Ini laki-laki baik sekali ya, dan Boas melihat Ruth itu juga ini sebenarnya memang wanita Moab ya, tapi kok begitu cinta kasih, punya kesetiaan gitu ya. Jadi ya hidup itu sering lebih kompleks daripada yang kita bayangkan ya. Ya Iya, mudah-mudahan Tuhan menolong kita ya. dan menyikapi yang C bilang, benar sih, maksudnya di dalam perenungan Ruth ini mengingatkan aku secara pribadi tentang kehidupan gitu. Kalau misalnya bicara tentang cinta terlarang, itu kan sesuatu yang lebih ke, oh aku nyaman nggak sama ini, aku suka nggak sama ini, umur kita beda berapa, agama kita berbeda, gitu-gitu kan. Tapi kan sebenarnya dalam satu hidup dan hubungan, menurut aku adalah kan akan dijalani berdua. Berarti harus benar-benar saling ngerti, yang kayak Kak Ihan bilang tadi, harus saling memahami gitu. Bukan hanya bermodalkan cinta, cocok, tapi dia benar-benar punya prinsip gitu. Punya visi yang nggak harus sama persis, tapi sejalan. Itu sih menurut aku. Jadi misalnya perbedaan umur, beda 15 tahun. Si cowok lebih muda, tapi si cewek lebih tua 15 tahun. Nah, itu kan sesuatu yang tabu. Dan bisa dikategorikan sebagai cinta yang terlarang. Tapi kita nggak bisa menjudge, karena ketika mereka sudah melihat satu sama lain sebagai pasangan komplementer, menurut aku, ketika mereka yakin, mereka punya visi, prinsip yang sama, it's okay, gitu. Walaupun memang secara statistika dan secara hikmat manusia, akan ada konflik-konflik yang ekstra dibandingkan dengan pasangan normal yang hanya beda 4 tahun, atau hanya yang gapnya kecil gitu kan. Tapi menurut aku ketika landasan fondasinya sudah kuat, it's okay, akan dilalui kok, gitu, akan bisa melalui itu gitu. Tapi kalau sudah, menurut aku definisi cinta terlarang adalah ketika perbedaan prinsip. Jadi kayak once udah misalnya kepercayaannya udah beda, yang satu Kristen, yang satu bukan Kristen, itu kan mau dipaksain gimana pun itu kayak kita aja sama orang Kristen masih suka nggak nyambung gitu ya, kayak yang C bilang ya. Kalau aku sih kalau menurut aku bukan nggak harus satu stream. Jadi misalnya orang GRI harus sama GRI. Mungkin ada memang yang ini mulai nyebut merek terus nih ya. Seperti itu. Mungkin ada orang Gemim harus sama Gemim. Idealnya seperti itu. Tapi kan kembali lagi di dalam kekristenan, menurut aku yang prinsip misalnya tentang Trinitas, keselamatan, kalau itu aja udah pas, udah firm, lalu misalnya beda dalam gaya ekspresi beribadah, ada yang satu angkat tangan, ada yang satu cuman kunci tangan gitu, menurut aku itu masih bisa gitu ya, gitu sih. Walaupun memang kita merindukan untuk ini sih prosesi dalam satu titik harus sama-sama lah. Masa pasangan beda gereja sih, misalnya Beb, aku hari Minggu kesini ya. Oke, aku kesini, nanti kita makan siang ketemu ya. Ya elah, susah amat hidupnya. Menurut aku sih nggak. Curhat, Cel. Iya, maksudnya itu prinsip gitu loh.
Jadi ada hal-hal yang mungkin lebih prioritas, ada hal-hal yang mungkin bisa lebih dikompromikan ya. Di dalam negosiasi itulah kita menemukan relasi-relasi kita ya. Kan nggak langsung jadi kan, pasti kan ada proses dulu, ada Berarti itu kembali ke pasangannya masing-masing. Maksudnya pribadi masing-masing. Maksudnya ya jangan intinya kan jangan ngejudge kan. Cuman ya yang saya tangkap dari Rachel bilang tadi ya kembali ke masing-masing diri sendiri dan pasangannya itu. Iya. Itu banyak definisi kita terlarang. Kuncinya harus ada pasangan dulu. Itu dari Bu Bella kesimpulan cukup baik ya untuk malam ini. Jadi dengan demikian saya selesaikan recordingnya ya.